Pernahkah kamu merasa seperti selalu disalahkan atas hal yang bahkan tidak kamu lakukan? Kamu merasa dikontrol, dimanfaatkan, dan perlahan kehilangan kendali atas hidupmu sendiri? Dengarkan baik-baik. Orang manipulatif tidak pernah menang karena mereka pintar. Mereka menang karena kamu tidak tahu cara mematikan permainan mereka. Di video ini, saya akan bongkar pola pikir dan langkah dingin untuk menghancurkan dominasi orang manipulatif sampai mereka tidak berani menyentuh emosimu lagi. Sebelum kita bedah strategi psikologinya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Bergabunglah dengan barisan pria bermental baja yang menolak jadi korban. Pria yang tangguh tidak pernah bertindak berdasarkan andaikan. Ia bertindak berdasarkan realitas objektif di depannya. Langkah pertama untuk menghancurkan seorang manipulator adalah mencabut topeng kesopanan dan keramahan palsu yang sengaja mereka pakai. Kamu harus menyadari bahwa mereka tidak melihatmu sebagai manusia sejajar, melainkan sebagai sumber daya yang bisa diperah. Manipulasi seringkali dimulai dengan hal-hal kecil yang terkesan tidak berbahaya atau bahkan terasa seperti perhatian khusus. Mereka akan memberi pujian berlebihan, berpura-pura sangat memahami pergumulan hidupmu, atau bertindak seolah-olah hanya merekalah yang peduli padamu. Taktik awal ini bertujuan untuk menurunkan benteng pertahanan mentalmu agar kamu bersikap terbuka tanpa rasa curiga. Setelah benteng pertahananmu runtuh, mereka mulai menyelipkan standar-standar mikro yang mengatur perilakumu secara halus. Mereka mencatat apa yang membuatmu merasa bersalah, apa ketakutan terbesarmu, dan siapa orang-orang di sekitarmu yang bisa diadu domba. Informasi sensitif inilah yang nantinya akan dijadikan amunisi utama ketika mereka ingin mengontrol keputusanmu. Kebanyakan pria terjebak karena mereka mengukur niat orang lain menggunakan standar empati mereka sendiri. Kamu berpikir bahwa jika kamu baik pada orang lain, orang tersebut otomatis akan membalas dengan kebaikan yang sama. Ini adalah celah fatal yang dimanfaatkan manipulator untuk merayap masuk ke dalam ruang privasimu. Seorang pria sejati harus memiliki ketajaman analisis untuk memisahkan mana kebaikan murni dan mana kebaikan yang dipaketkan dengan tuntutan implisit. Jika ada seseorang yang selalu membuatmu merasa berutang secara emosional setiap kali mereka membantumu, itu adalah sinyal bahaya pertama. Kebaikan yang asli tidak pernah meninggalkan rasa bersalah di kemudian hari. Amati bagaimana cara mereka memperlakukan orang-orang yang tidak lagi berguna bagi posisi atau kepentingan mereka. Jika mereka bisa membuang, memfitnah, atau merendahkan kawan lamanya tanpa rasa bersalah, sadarilah bahwa hal yang sama akan terjadi padamu suatu saat nanti. Karakter asli seseorang selalu terlihat dari cara mereka memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan keuntungan bagi mereka. Jangan pernah mengonfrontasi temuan awalmu ini secara terang-terangan di depan mereka pada tahap ini. Menyampaikan tuduhan terlalu dini hanya akan membuat mereka berganti strategi dan bermain sebagai korban di hadapan orang lain. Tetaplah tenang, amati dari kejauhan, dan kumpulkan pola perilaku mereka secara konsisten dalam catatan mentalmu. Ketika kamu sudah melihat dengan jelas struktur permainan manipulasi mereka, ketakutanmu secara perlahan akan hilang dan berganti menjadi kendali penuh. Namun, melihat topeng mereka hanyalah langkah dasar awal sebelum kamu mematahkan senjatanya yang paling berbahaya di bab selanjutnya. Senjata paling mematikan bagi seorang manipulator adalah gaslighting. Sebuah proses merusak persepsimu terhadap realitas hingga kamu meragukan ingatanku sendiri. Mereka akan memutarbalikkan fakta, membantah ucapan yang pernah mereka katakan, atau menuduhmu terlalu sensitif saat kamu menyuarakan kebenaran. Tujuan mereka sangat jelas, membuatmu bergantung pada versi kenyataan milik mereka. Ketika kamu menyajikan bukti yang nyata, seorang gaslighter akan menggunakan pengalihan emosional untuk mengacaukan fokus pembicaraan. Mereka akan membawa kesalahan masa lalumu yang tidak ada hubungannya dengan topik utama, agar kamu sibuk membela diri. Ini adalah jebakan klasik yang dibuat agar kamu lupa pada substansi masalah sebenarnya. Selain gaslighting, taktik mematikan lainnya adalah guilt tripping atau penanaman rasa bersalah secara terencana.
Mereka akan memosisikan diri sebagai penderita terbesar dari tindakan yang sebenarnya merupakan kesalahan mereka sendiri. Mereka ingin kamu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan, kesedihan, dan kegagalan yang mereka alami dalam hidupnya. Sebagai seorang pria yang rasional, kamu tidak boleh menerima begitu saja beban emosional yang bukan merupakan tanggung jawabmu. Kamu harus belajar memisahkan antara fakta objektif yang terjadi dengan interpretasi emosional dramatis yang mereka ciptakan. Jika kamu tidak salah, jangan pernah meminta maaf hanya demi menjaga kedamaian semu dalam sebuah hubungan. Cara paling efektif untuk mematahkan gaslighting adalah dengan berpegang teguh pada catatan fakta dan menolak berdebat tentang persepsi. Ketika mereka berkata, "Kamu terlalu berlebihan," jawablah dengan dingin, "Ini penilaianku, dan faktanya memang demikian." Jangan pernah masuk ke dalam perdebatan panjang yang menguras energi mentalkanmu. Setiap kali mereka mencoba memicu rasa bersalahmu, tetaplah berdiri tegak dan katakan bahwa setiap orang dewasa bertanggung jawab atas emosinya masing-masing. Jangan biarkan air mata palsu atau ledakan kemarahan buatan mereka mendikte tindakan yang akan kamu ambil. Begitu mereka melihat bahwa taktik rasa bersalah tidak lagi mempan padamu, mereka akan mulai panik. Ingatlah bahwa keberhasilan taktik mereka sangat bergantung pada kesediaanmu untuk meragukan dirimu sendiri setiap hari. Ketika kamu memiliki keyakinan penuh pada ingatan, prinsip, dan logika diri sendiri, taktik manipulasi canggih apapun akan memantul seperti anak panah menabrak tembok baja. Namun, menghentikan taktik mereka barulah langkah bertahan, karena ancaman terbesar sebetulnya ada pada bagaimana kamu mengendalikan respon emosionalmu sendiri. Manipulator adalah pemburu energi emosi. Mereka membutuhkan reaksimu untuk merasa berkuasa dan memegang kendali. Ketika kamu marah, frustrasi, atau berusaha keras meyakinkan mereka, kamu sebenarnya sedang memberi mereka bahan bakar yang mereka butuhkan. Reaksi emosionalmu adalah bukti bahwa taktik provokasi yang mereka lancarkan berhasil mengenai sasarannya. Pria yang kuat bukanlah pria yang tidak memiliki emosi, melainkan pria yang memiliki kendali mutlak atas kapan dan kepada siapa emosinya diberikan. Kamu harus melatih dirimu untuk memproses emosi di dalam diri tanpa perlu menunjukkannya di hadapan orang yang mencoba memprovokasimu. Jadikan wajah dan tubuhmu bagaikan cermin datar yang tidak memantulkan respons emosional apapun. Putuskan semua ekspektasi bahwa orang manipulatif tersebut akan berubah menjadi orang baik suatu hari nanti. Berharap mereka menyadari kesalahannya dan meminta maaf secara tulus adalah bentuk ilusi yang hanya akan memanjangkan masa penderitaanmu. Terima kenyataan pahit bahwa karakter dasar mereka memang korup dan tidak akan berubah hanya karena kebaikanmu. Ketika kamu meruntuhkan ekspektasi tersebut, kamu secara otomatis membebaskan dirimu dari kekecewaan berulang yang diciptakan oleh janji-janji manis mereka. Janji orang manipulatif hanyalah umpan sementara untuk menarikmu kembali ke dalam cengkeraman mereka saat kamu mulai menjauh. Jangan pernah menilai mereka dari kata-katanya, melainkan dari rekam jejak tindakannya. Praktikan teknik Grey Rock atau menjadi batu kelabu. Setiap kali kamu terpaksa berinteraksi dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari, berikan jawaban yang singkat, datar, padat, dan benar-benar bebas dari nada emosi atau drama. Buat interaksi bersamanya menjadi serapi dan semembosankan mungkin hingga mereka merasa jera dan kehilangan minat padamu. Jika mereka bertanya hal-hal yang bersifat personal untuk menggali celah, berikan jawaban normatif yang tidak membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut. Ingat, setiap detail kehidupan pribadimu yang kamu bagikan adalah amunisi potensial yang siap mereka tembakkan di masa depan. Simpan rapat-rapat rencana, kelemahan, dan impianmu dari jangkauan pandangan mereka. Ketidakmampuan mereka untuk memancing reaksimu akan membuat posisi mereka yang sebelumnya dominan berbalik menjadi sangat tidak stabil. Mereka akan mencoba menaikkan intensitas provokasi untuk melihat apakah kamu masih bisa digoyahkan atau tidak. Di titik puncak provokasi inilah, kamu memerlukan benteng pertahanan mental yang benar-benar tidak memiliki celah sedikit pun. Benteng mental seorang pria dibangun di atas pondasi nilai-nilai hidup yang jelas, tidak bisa ditawar, dan berprinsip kokoh.
Kamu harus menetapkan batasan diri, boundaries, yang sangat tegas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain terhadapmu. Batasan ini bukan sekadar kata-kata di bibir, melainkan garis merah yang memiliki konsekuensi nyata jika dilanggar. Orang manipulatif akan selalu menguji batas pertahananmu secara bertahap untuk melihat seberapa jauh kamu mau bertoleransi terhadap kompromi. Jika kamu membiarkan pelanggaran kecil terjadi tanpa konsekuensi, mereka akan melangkah lebih jauh untuk merusak batasan yang lebih besar. Hentikan setiap bentuk ketidaksopanan atau manipulasi sekecil apapun sejak kesempatan pertama. Komunikasi mengenai batasan diri harus disampaikan secara singkat, jelas, tanpa perlu nada tinggi, dan tanpa perlu penjelasan defensif. Kamu tidak perlu meminta maaf atau memberikan alasan panjang lebar mengapa kamu menetapkan batasan tersebut dalam hidupmu. Cukup nyatakan dengan tegas, "Saya tidak menerima cara bicara seperti ini," lalu tinggalkan pembicaraan. Keberanian untuk mengeksekusi konsekuensi adalah hal yang membedakan antara pria bermental baja dengan pria yang hanya berpura-pura tegas. Jika kamu menyatakan akan pergi saat mereka tidak menghormatimu, maka kamu harus benar-benar pergi detik itu juga tanpa ragu-ragu. Keteguhan tindakanmu akan memberi sinyal jelas bahwa gertakanmu adalah sebuah kenyataan yang menakutkan bagi mereka. Banyak pria gagal menjaga benteng mentalnya karena rasa takut dirasa jahat, takut dibenci, atau takut kehilangan hubungan. Sadarilah bahwa kehilangan orang yang beracun dalam hidupmu bukanlah sebuah kerugian, melainkan sebuah bentuk kemenangan dan penyelamatan diri. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh penilaian orang yang bersikap manipulatif kepadamu. Perkuat kesehatan mentalmu dengan membangun gaya hidup yang disiplin, fokus pada karir, dan menjaga kebugaran fisik secara konsisten. Pria yang memiliki tujuan hidup yang besar dan kehidupan yang produktif tidak akan mudah digoyahkan oleh omong kosong emosional. Ketangguhan fisik dan finansialmu akan secara otomatis memperkuat ketangguhan mental yang kamu miliki. Saat benteng mentalmu sudah berdiri kokoh, kamu tidak lagi berada dalam posisi bertahan atau defensif di hadapan mereka. Kamu siap melangkah ke tahap berikutnya, mengaplikasikan respons dingin yang akan membalikan seluruh dinamika kekuasaan. Sikap stoik bukan berarti kamu berpura-pura tidak peduli, melainkan bentuk kesadaran penuh bahwa kamu mengendalikan pikiranmu sendiri, bukan kejadian di luar. Saat orang manipulatif mencoba menyerang nilai dirimu, tanggapi serangan itu dengan cold reaction atau reaksi dingin yang mematikan. Pandang mata mereka secara langsung tanpa rasa takut, tahan pandangan itu selama beberapa detik, lalu tersenyumlah tipis. Reaksi dingin ini mengirimkan pesan bawah sadar yang sangat kuat bahwa serangan psikologis mereka tidak berdampak apapun pada mentalmu. Keheningan yang sengaja kamu ciptakan akan membuat situasi menjadi sangat canggung dan menekan bagi pihak yang mencoba memanipulasi. Biarkan mereka merasa gelisah dalam keheningan yang kamu kontrol dengan penuh ketenangan. Gunakan teknik pemantulan pertanyaan untuk membongkar niat tersembunyi yang ada di balik ucapan manis atau sindiran mereka. Ketika mereka memberikan sindiran pasif-agresif, tanyakan dengan nada datar, "Apa sebenarnya maksud dari ucapanmu itu?" Tuntutan penjelasan secara langsung akan memaksa mereka membawa manipulasi terselubungnya ke permukaan terang. Orang manipulatif sangat benci jika taktik terselubung mereka dipaksa untuk dijelaskan secara terbuka dan rasional di depan umum. Mereka biasanya akan menjadi gagap, berkulit tipis, atau mencoba ngeles dengan alasan, hanya bercanda, saat disudutkan dengan pertanyaan langsung. Jangan lepaskan pandanganmu sampai mereka merasa canggung dan menarik kembali ucapannya. Jangan pernah terlibat dalam perdebatan mengenai siapa yang benar atau salah secara emosional dengan seorang manipulator. Fokuskan selalu perbincangan pada data, fakta lapangan, dan solusi nyata yang bisa diukur secara objektif. Jika mereka mencoba membawa perbincangan ke ranah asumsi emosional, kembalikan topik secara tegas ke akar masalah awal. Sikap dingin dan rasional yang kamu tunjukkan secara konsisten akan merusak peta navigasi mental yang biasa mereka gunakan untuk mengontrol orang. Mereka akan menyadari bahwa cara-cara lama yang berhasil pada orang lain benar-benar tumpul dan gagal total jika diterapkan padamu.
Kamu telah membalikkan keadaan dari sosok korban menjadi penguasa arena pertempuran emosional. Namun, berhati-hatilah, karena ketika taktik personal mereka mulai runtuh, mereka akan mencoba merusak reputasimu di hadapan orang lain. Ketika seorang manipulator menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengontrolmu secara pribadi, mereka akan melancarkan kampanye fitnah. Mereka akan menyebarkan cerita palsu, memotong konteks kejadian, dan memosisikan diri sebagai korban dari kejahatan atau perubahan sikapmu. Tujuan mereka adalah merusak reputasimu di mata sosial agar kamu terisolasi. Respons pertama seorang pria sejati saat menghadapi kampanye fitnah adalah tidak panik dan tidak terburu-buru melakukan klarifikasi emosional. Mengeluarkan klarifikasi panjang lebar yang dipenuhi emosi justru membuatmu terlihat bersalah dan memperluas panggung drama yang mereka inginkan. Tetaplah bersikap tenang, profesional, dan jalani aktivitasmu seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Biarkan kualitas kerja, keteguhan karakter, dan konsistensi perbuatanmu di lapangan yang menjawab semua tuduhan tidak berdasar tersebut. Orang-orang yang berakal sehat dan memiliki integritas tinggi pada akhirnya akan melihat perbedaan mencolok antara narasi mereka dan fakta dirimu. Waktu adalah sahabat terbaik bagi pria yang memegang teguh kebenaran fakta. Jika kamu terpaksa harus memberikan konfirmasi di depan kelompok atau publik, sampaikan fakta secara singkat, padat, dan didukung bukti konkret. Jangan menyerang pribadi sang manipulator. Fokuslah hanya pada pemaparan bukti objektif yang mematahkan kebohongan mereka. Biarkan logika audiens yang menyimpulkan sendiri betapa tidak berdasarnya tuduhan yang dilontarkan padamu. Tunjukkan sikap empati yang dingin kepada orang-orang yang telah terpengaruh oleh kebohongan manipulator tersebut, tanpa memusuhi mereka secara pribadi. Katakan dengan tenang, "Saya memahami mengapa kamu berpikir begitu berdasarkan cerita yang kamu dengar, tapi faktanya tidak demikian." Pendekatan ini menunjukkan tingkat kedewasaan dan kontrol emosi yang jauh lebih tinggi. Dengan menolak ikut bertanding dalam arena lumpur yang mereka buat, kamu membuat usaha pencemaran nama baik tersebut membalak ke arah mereka sendiri. Publik akan mulai melihat bahwa sang manipulator dialah yang sebenarnya menciptakan drama dan memiliki masalah emosional. Narasi palsu yang mereka bangun dengan susah payah akan runtuh dengan sendirinya akibat ketidaksesuaian fakta. Setelah reputasi dan narasinya berhasil ditumbangkan, saatnya untuk melakukan langkah pamungkas yang paling fatal bagi mereka. Langkah paling mematikan dan ultimate dalam menghancurkan seorang manipulator adalah melakukan cut-off atau pemutusan akses secara total dan permanen. Cut-off bukanlah tanda bahwa kamu kalah atau lari dari masalah, melainkan bentuk keputusan strategis bahwa keberadaan mereka tidak layak mendapatkan energimu. Pria sejati tahu kapan harus bertarung dan kapan harus mengeliminasi gangguan yang tidak berguna. Blokir semua jalur komunikasi digital mulai dari nomor telepon, media sosial, hingga akses aplikasi perpesanan tanpa perlu memberikan pemberitahuan akhir. Jangan memberikan kalimat perpisahan yang dramatis atau penjelasan panjang lebar mengenai alasan kamu memutuskan hubungan tersebut. Penjelasan terakhir hanya akan memberi mereka celah baru untuk bernegosiasi atau memicu perdebatan baru. Hilangkan keberadaan mereka dari kehidupanmu secara bersih, seketika, dan tanpa meninggalkan jejak penyesalan sedikitpun. Anggap mereka seperti tidak pernah ada atau seperti sosok asing yang tidak memiliki pengaruh apapun dalam sejarah hidupmu. Hukuman terberat bagi seorang manipulator yang haus perhatian adalah diabaikan secara mutlak. Jika situasi memaksa kamu masih harus berada dalam satu lingkungan kerja atau bisnis, terapkan hubungan sebatas profesionalitas ketat. Bicarakan hanya hal-hal yang berkaitan langsung dengan pekerjaan dan tuntaskan interaksi sesegera mungkin tanpa basa-basi sosial. Jangan pernah merespons provokasi pribadi atau ajakan untuk memperbaiki hubungan secara informal. Ingatlah bahwa manipulator seringkali akan mencoba kembali setelah beberapa bulan dengan berpura-pura telah berubah atau memanfaatkan momen darurat palsu. Mereka akan mengirim pesan singkat, menggunakan teman perantara, atau muncul secara tidak sengaja di lokasimu. Tetaplah dingin, jangan pernah terkecoh oleh nostalgia manis, dan pertahankan tembok pemutus aksesmu.
Sekali kamu membuka kembali pintu bagi orang manipulatif yang sudah diputus, kamu memberikan izin bagi mereka untuk merusak hidupmu 2 kali lebih parah. Konsistensi dalam keputusan cut-off adalah ujian tertinggi dari kedaulatan mental dan keteguhan prinsip seorang pria. Pertahankan keputusanmu dengan rasa bangga bahwa kamu adalah tuan atas hidupmu sendiri. Setelah akses mereka tertutup rapat untuk selamanya, langkah terakhir adalah mengubah seluruh pengalaman pahit ini menjadi bahan bakar pertumbuhanmu. Setiap pengalaman pahit berhadapan dengan orang manipulatif adalah ujian tempaan yang dirancang untuk memperkuat fondasi mentalmu. Jangan biarkan masa lalu tersebut membuatmu menjadi pria yang bitter, paranoid, atau kehilangan rasa percaya pada hubungan yang sehat di masa depan. Ambil pelajaran mahalnya, buang sisa sampah emosionalnya, dan jadikan itu sebagai pengalaman pendewasaan diri. Transmutasikan energi kemarahan, kekecewaan, dan rasa dikhianati menjadi bahan bakar untuk mendisiplinkan dirimu setiap hari. Alihkan fokus energi tersebut ke dalam gimnasium untuk membentuk fisik yang kuat, ke dalam bisnis untuk meningkatkan aset, dan ke dalam buku untuk menajamkan pikiran. Biarkan kesuksesan dan kemajuan hidupmu menjadi pembalasan dendam terbaik yang paling elegan. Seorang pria yang pernah melewati perang emosional dan berhasil keluar sebagai pemenang memiliki aura ketenangan yang sangat berbeda. Kamu kini memiliki intuisi yang jauh lebih tajam dalam membaca niat terselubung orang lain hanya dari gestur dan tata bahasa mereka. Pengalaman ini membentukmu menjadi pribadi yang jauh lebih sulit dipengaruhi dan dihancurkan di masa depan. Gunakan kejelian dan ketangguhan mental yang baru kamu dapatkan ini untuk melindungi orang-orang yang kamu cintai dari ancaman serupa. Jadilah tempat perlindungan yang aman, bijaksana, dan menjadi pemimpin yang memberikan kedamaian bagi lingkaran terdekatmu. Ketegasanmu kini bukan lagi untuk menyakiti, melainkan untuk menjaga nilai-nilai kebaikan yang kamu pegang teguh. Sadarilah bahwa orang manipulatif pada dasarnya adalah jiwa-jiwa yang lemah, ketakutan, dan tidak pernah merasakan kedamaian sejati dalam hidupnya. Mereka terperangkap dalam lingkaran permainannya sendiri, sementara kamu melangkah maju menuju potensi tertinggi yang bisa kamu capai. Kamu telah berhasil keluar dari taktik mereka dan tumbuh menjadi versi pria yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tetaplah berjalan di atas jalan pengembangan diri dengan kepala tegak, kendali emosi yang sempurna, dan prinsip hidup yang tak tergoyahkan. Dunia ini membutuhkan lebih banyak pria bermental baja yang tidak bisa didikte oleh manipulasi dan kebohongan emosional. Jadilah pria tersebut, kuasai dirimu sendiri, dan jadikan setiap rintangan sebagai pijakan menuju puncak keberhasilanmu.